Selamat sore sahabat sehat Bintang Persada. Pada sore hari ini kita akan mengulas terkait dengan permasalahan jamu untuk penderita corona. Sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya I Gusti Made Aryase. Saya Ketua Yayasan Sekolah Bintang Persada dan kebetulan Yayasan Bintang Persada juga menaungi Perguruan Tinggi Kesehatan Bintang Persada yang salah satunya adalah dengan program studi S1 Farmasi dan D3 Farmasi. Oke. Baiklah sahabat sehat Bintang Persada, sebelum kita lanjut ya. Jamu ini merupakan warisan nenek moyang kita dan jamu ini sesungguhnya adalah komplement untuk kita bisa hidup sehat. Khususnya mereka yang sakit atau mereka yang sedang menderita penyakit yang sangat berat. Ini jamu adalah merupakan bagian yang harus diaplikasikan kepada mereka yang sakit. Jadi polanya seperti apa nanti akan saya bahas lebih lanjut gitu ya. Dan ingat, jamu ini adalah sesuatu yang murah, sangat murah. Jadi tidak perlu mengkonsumsi obat-obatan yang mahal-mahal gitu ya. Vitamin yang mahal-mahal, karena vitamin yang mahal-mahal sebenarnya bisa digantikan dengan buah-buahan gitu ya. Vitamin C-nya tinggi, vitamin E juga ada di sayur dan buah gitu ya. Dan jamu ini yang murah meriah ini sebenarnya kita harus konsumsi setiap saat, apalagi terlebih pada masa corona sekarang ini. Dan khususnya mereka yang sekarang mungkin sedang menderita corona dan kondisinya sangat parah, jamu ini pada prinsipnya adalah wajib diaplikasikan sebagai komplement untuk penyembuhan penderita corona. Sebagaimana kita ketahui bahwa kematian akibat penyakit corona ini tidak main-main. Ini bukan penyakit flu biasa ya. Ini adalah penyakit flu yang luar biasa parahnya ya. Sama dengan pandemi sebelumnya seperti flu Spanyol dan lain sebagainya, itu adalah pandemi yang memakan jutaan korban meninggal. Termasuk juga sekarang di dunia sudah korban akibat pandemi corona ini sudah di atas 1 juta orang. Jadi ini bukan main-main. Jamu ini adalah kekayaan bangsa Indonesia gitu ya. Ini sesuatu yang mungkin dilupakan atau mungkin karena pemahaman tidak ada gitu ya, sehingga masyarakat konsen untuk penyembuhan penyakit corona itu dengan hanya obat-obatan kimiawi. Kalau obat sih tidak ada untuk corona saat ini, mungkin ke vitamin dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, saya ada pengalaman, saya punya saudara yang menderita penyakit corona ini, ya, terkena infeksi corona ini. Dan beliau ini penderitaannya luar biasa. Jadi 2 kali 24 jam mengalami batuk yang tidak henti-henti dan tidak bisa diatasi dengan obat kimia sampai yang setara kodein. Jadi kodein tidak mempan gitu ya. Sehingga bayangkan 2 kali 24 jam batuk, tidak bisa tidur. Nah ini luar biasa penderitaannya, katanya seperti di kamp penyiksaan seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita terkena penyakit ini. Bagi mereka yang mungkin tanpa gejala, mungkin itu adalah sebuah keberuntungan, tetapi mereka yang dengan gejala itu sangat menderita sekali ya. Hilang nafsu makan, batuk gitu ya, terus mungkin sakit kepala yang luar biasa berat gitu ya, ataupun mungkin gejala-gejala yang lain yang menyertai penderita corona. Jadi satu sama lain mungkin tidak sama gitu ya. Nah, biasanya mereka yang menderita corona itu ya, yang kondisinya parah seperti saudara saya ini, nafsu makannya hilang. Nah, di saat nafsu makan hilang, ini adalah pertanda buruk bahwa proses penyembuhan terhadap penyakit itu akan sangat sulit gitu ya, apalagi semakin lama semakin sulit.
dan salah dalam penanganan gitu ya. Nah, seperti misalnya begini, penderita atau bagi mereka yang kesulitan untuk nafsu makannya hilang, ini ada sebuah pantangan yang harus diperhatikan, yaitu pertama mereka tidak boleh diberi asupan yang mengandung unsur asam. Jeruk, buah-buahan seperti misalnya apel gitu ya, termasuk pir sekalipun ada unsur asamnya, termasuk pisang pun ada unsur asamnya, termasuk pepaya pun ada unsur asamnya. Itu sebaiknya jangan dulu dikasih. Yang wajib diberikan adalah bubur. Bubur dulu ya, boleh diisi garam sedikit, tidak pun juga tidak apa, dengan banyak minum gitu ya, apalagi ditambah dengan mengkonsumsi herbal ya, di mana saudara saya ini saya kirimi setiap hari itu 2 botol air mineral yang besar itu, dan itu dihabisi dalam sehari karena memang tidak ada nafsu makan sama sekali. Biasanya cuma minum saja gitu. Nah, dalam hitungan 2 hari, di 2 hari sudah mulai ada minat untuk makan. Nah, ini luar biasa ya. Jadi baru bisa makan nasi bubur. Nah, setelah itu hari ke hari peningkatan nafsu makan itu semakin bagus, semakin meningkat, sehingga akhirnya staminanya semakin ada gitu ya. Batuknya mulai menghilang gitu ya, mulai tidak lagi menjadi beban gitu ya, tidak terlalu tersiksa lagi gitu ya, dan kondisi fisiknya juga semakin bagus. Nah, itu manfaat daripada mengkonsumsi jamu ini. Tetapi ingat, jamu ini bukan obat segala-galanya, tetapi ini adalah merupakan komplement. Jadi obat yang diberikan oleh dokter silahkan dikonsumsi, tetapi kalau bisa hindari hal-hal yang mungkin mengandung unsur asam, termasuk vitamin C. Sebaiknya untuk mereka yang pas hilang nafsu makannya, sebaiknya jangan mengkonsumsi vitamin C dulu, karena itu akan mengiritasi lambung, sehingga nanti perut menjadi kembung dan nafsu makan menjadi semakin hilang nantinya. Jamu ini seperti saya sebutkan tadi adalah obat komplementer, jadi obat pendamping ya. Jadi kita tidak bisa menafikan pengobatan yang lain, tetapi aplikasinya harus tepat gitu ya. Jadi jamu ini lebih bekerja pada sistem pencernaan, jadi alat cerna. Jadi dengan sistem alat cerna yang bagus, maka nafsu makan kita bagus, asupan nutrisi juga bagus, BAB juga lancar, sehingga akhirnya pasien akan menjadi lebih segar, lebih fit. Nah, dengan kondisi fit inilah menjadi imunitas bagi tubuh pasien untuk melawan penyakitnya, sehingga si pasien akan bisa tersembuhkan. Ini pun juga herbal ini juga kami aplikasikan gitu dari pengalaman saya, mengaplikasikan pada mereka yang terkena tumor pada rahim, itu kista gitu ya. Kista yang paling berat sekalipun, kista coklat yang ada bulunya gitu ya. Dan ini paling ganas, dan ini menyebabkan biasanya wanita sulit menjadi hamil, dan ini juga terbukti bisa mengatasi itu. Dan kebetulan yang mengalami itu adalah istri saya, dan istri saya bisa hamil dan punya anak seperti itu. Penderita kanker pun juga begitu ya. Tentu herbal ini tidak hanya ini ya. Penderita kanker di samping ini juga perlu dikombinasikan dengan herbal-herbal yang lain, seperti misalnya sambiroto dan lain sebagainya. Ini temu-temuan ini ada temu tis gitu ya. Ini adalah temu putih, ini temu tis ya, ini temulawak gitu ya. Ini dibedakan dari baunya. Nah, ini temulawak ini walaupun kecil, biasanya temulawak itu ukurannya besar-besar, tetapi temulawak bisa dibedakan dari baunya. Kalau baunya pahit gitu ya dan agak bikin kita mual, nah itu berarti temulawak. Nah, ini ukurannya memang agak besar. Ini baunya pahit saja, tetapi tidak bikin mual. Ini temu tis ya. Ini adalah kunyit, semua orang tahu kunyit ya. Jadi kunir gitu ya. Ini semua orang tahu, dan ini adalah jahe. Ini kebetulan jahe ukurannya besar, ini adalah jenis jahe gajah. Seperti itu. Ini daun sirih manfaatnya banyak sekali. Jadi
masing-masing rumah tangga harus menanam daun sirih minimal di pot, karena kadang-kadang bisa untuk gatal atau dan lain sebagainya. Ini ada garam, ini ada gula aren gitu ya. Ini hanya untuk menyamarkan unsur pahitnya. Tapi kalau bisa sebaiknya ini tidak usah digunakan gitu ya. Tapi kalau memang dirasa perlu ya silahkan digunakan gitu ya. Karena ini bagi orang diabetes otomatis merupakan pantangan. Kalau garam biasanya pantangan bagi orang bertekanan darah tinggi. Tapi kalau sedikit juga mungkin tidak masalah gitu. Nah, baiklah sahabat sehat Bintang Persada, pada kesempatan sore hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat jamu atau membuat herbal ya. Cara praktis saya ajarkan ya. Jadi ini bisa